kalau agama Muslim itu bisa Anda pastikan masuk surga wajib. Iya, karena Jadi kalau dia berbuat perzinahan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Al-Quran, kan itu kan berdosa. iya, ya terus dia masuk surga kalau udah berdosa. Selama dia tidak menyembah Yesus, selamatnya dia. Tapi dia harus bertobat dulu dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Al-Quran surah At-Tagabun ayat 9. Pada saat nanti semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir untuk disidang, untuk dihakimi. Siapa yang beriman kepada Allah dan berbuat baik, seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan lalu dimasukkan ke dalam surga. Karena kenapa? Berapa tahun itu? Hah? Berapa tahun? Apanya berapa tahun? Bertobat. Saya selalu wah, katanya Yesus itu bukan Tuhan, gitu kan? Tapi selama ini kita baca Alkitab, apa tidak pernah ditemukan dalam Alkitab dalil kita itu bahwa dia bukan Tuhan, itu nggak pernah ada. Iya. Ya. Bukan Tuhan menurut Anda, karena Anda tidak mengenal Tuhan satu-satunya tersebut. Anda nggak paham, sehingga Anda menganggap Yesus ini adalah Tuhan beneran. Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan. Tapi karena Anda pingin kali dia menjadi Tuhan, maka Anda diberikan Yesus itu untuk menjadi Tuhan bagi Anda. Kan memang tertulis di kitab saudara. Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang-orang Farisi. Itu abang. Dalilnya bukan begitu, bro. Dalilnya Anda salah dalilnya. Di mana emang dalilnya itu? Yohanes 17 itu kan yang Anda bawa tadi itu. Anda tidak utuh memahami ayat itu. Jadi Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Oke, ya kita buka dulu dalilnya, kita baca baik-baik Oke, silakan. supaya kita tidak salah memahami. Karena begini, Bible itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, Bible itu ya. Jadi itu karangan, itu fitnah, itu fitnah. ya, itu adalah Itu fitnah itu. Yesus, jangankan Allah, Yesus aja tidak kenal Bible. Itu fitnah itu halusinasi yang berlebihan. Anda butuh refreshing. Bible itu tidak dikenal oleh Yesus, apalagi pencipta langit dan bumi memberikan. faktanya Taurat dan Injil itu yang lebih dulu ada selain kitab-kitab yang lain. Beda. Bible Anda bukan Taurat, bukan Injil juga. Dalam Bible itu terdapat Taurat, Injil. Nggak usah kemana-mana, jangan terlalu kasihan nanti kalau terlalu berat materinya. Itu aja dulu. Yesus ingin dikenal sebagai apa rupanya menurut Yesus? Supaya Anda tahu bahwa hari ini di gereja orang menyembah Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Oke, Yesus itu ingin dikenal sebagai Allah penyelamat. Coba. Di mana Yesus mengaku bahwa aku mau dikenal sebagai Allah penyelamat itu di mana? Aduh. Terlalu banyak bergaul sama gug sih jadi error. Di mana bang? Di mana? Di mana Yesus? Jangan usah terlalu banyak. Satu dalil aja. Yesus mau dikenal sebagai Allah itu di mana? Saya bilang tadi. Suaranya hilang. Enggak lah, suara saya jelas. Jadi begini saudara ITG, sebenarnya Anda itu tidak perlu mencari-cari data fitnah kepada Yesus. Yesus itu Tuhan, titik. Yesus Tuhan, tapi ada tapinya. Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi.
Sehingga orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan akan berupaya mencari dalil, mencocok-cocokkan Yesus itu mau dikenal sebagai Allah dan seterusnya. Padahal sudah terang-terang orang Yahudi harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Udah selesai. Jadi Yesus itu memang Tuhan, tapi ada tapinya. Tuhan yang dilantik, yang dibuat untuk orang jahat. Gitu bang. Dia masuk kategori dilantik bagi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu tidak percaya kepada dia. Nah, bagi Yohanes, bagi Petrus, bagi orang-orang Yahudi lain yang percaya itu nggak perlu dilantik, itu dengan iman. Mereka nggak pernah menyembah, mereka nggak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan yang bernama Yesus. Nggak pernah. Kecuali Anda bisa menunjukkan dalil bahwa Yesus itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka. Baru, karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu. Coba Anda baca Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku berikan kepada mereka. Murid-muridnya maksudnya. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Percaya apa? Percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Jadi jangan fitnah terlalu berlebihan terhadap Yesus dan muridnya, jangan. Yesus Tuhan untuk kalian, untuk Kristen. Memang karena Yesus dilantik untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Yesus itu adalah Tuhan untuk Kristen, tetapi pada akhirnya Yesus bilang, jadikan semua bangsa murid supaya bangsa lain juga diberitakan. Bukan Tuhan, bukan hamba. Jadikan seluruh bangsa menjadi murid, bukan hamba. Yesus Tuhan bagi orang Kristen itu betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus menyuruh orang menjadi muridnya, Yesus berarti posisinya Tuhan atau guru? Guru kan? Dia banyak posisinya banyak. Enggak, pada saat dia mengajarkan muridnya untuk mencari murid, posisi Yesus sebagai guru kan? Dia bisa memposisikan dirinya sebagai guru kan? Nah, sebagai guru, Yesus itu guru apa? Guru apa dia? Guru Taurat atau guru surah-surah Paulus? Dia bisa memposisikan dirinya sebagai guru. Iya, guru. Dia dirinya sebagai rabi. Dia bisa memposisikan dirinya sebagai Allah. Kalau guru berarti dia kan pengajar. Yesus ngajar apa nih? Ngajar Taurat atau ngajar surah-surah Paulus? Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Iya, maksud saya dia mengajarkan Taurat atau mengajarkan surah-surah Paulus? Surah-surah Paulus itu gimana ya? Karena Paulus belum bertobat. Berarti Yesus guru Taurat. Murid-muridnya berarti harus jadi orang Yahudi, praktis Yahudi. Bukan praktisi Kristen begitu. Aja orang Yahudi, bro. Iya, sebagai orang Yahudi dia rabi. Sebagai rabi dia mengajar apa? Mengajar apa Yesus itu? Mengajar pengajar Yudaism atau pengajar Kristen? Kalau para murid Yesus itu orang Yahudi asli, lupa ya? Iya, maka dari itu saudaraku, sebagai murid Yesus gurunya. Nah, kalau seluruh bangsa jadi murid Yesus berarti murid-murid harus menjadi orang Yudaism, praktisi Torah. Tidak mungkin karena dia sudah Yudaism. Apa? Nggak mungkin dilantik oleh orang Yahudi. Dia sendiri orang Yahudi, para murid orang Yahudi. Bukan. Maksud saya bukan di situ. Maksud saya bukan di situ, saudara ITG. Yesus itu kan guru, misalnya gini. Yesus itu adalah guru olahraga. Ketika Yesus itu minta, ini contoh. Itu nggak pas. Salah, ini contoh. Dia kan guru. Dia guru apa? Yesus itu guru apa? Kalau dibilang Yesus itu guru apa? Kalau dibilang guru agama pas. Kalau guru olahraga enggak guru pas. agama. Oke. Guru agama.
Oke, sabar dulu Itik. Sebagai guru agama, Yesus mengajarkan agama apa? Yang Yesus ajarkan itu kerajaan Allah sudah datang. Tadi agama dipelintir lagi. Dia yang minta sebagai guru agama, jempol 2 begini, jempol 2, agama jempol 2. Giliran saya tanya, Yesus mengajarkan agama apa? Kok pucat sih? Mungkin mengajarkan agama lain. Yesus mengajarkan agama apa? Dia tidak mengajarkan agama Babel. ITG. Wow, ITG. Pendetamu saja Esra Suru mengatakan Yesus mengajarkan agama Yudaism, mengajarkan bagaimana orang-orang itu melakukan apa yang dilakukan oleh Musa. Coba Anda baca Matius 23. Matius 23. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kau mendengarkan, jangan kau mengikuti contoh daripada ahli Taurat, tapi ikutilah segala perintahnya, ikutilah segala perkataannya. Berarti Yesus itu adalah guru Taurat. Kalau seluruh bangsa menjadi murid Yesus, berarti seluruh bangsa harus menjadi praktisi Taurat. Boleh saya tanggapi? Nah, silakan. Oke. Kalau Anda mengatakan Yesus itu guru Taurat, aduh, hai kenapa dia malah mau dibunuh ya? Bukan Dia mau dibunuh. Yesus ku jawab. Yesus mau dibunuh. Yesus mau dibunuh itu. Dengar, saya ajarin. Kenapa Yesus mau dibunuh? Dia mau dibunuh karena apa? Dia mau dibunuh karena dia banyak melakukan mukjizat yang mengakibatkan banyak orang yang percaya kepada dia. Dia bukan guru Taurat. Kata siapa? Kalau dia dengar, Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya, makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Anda nggak bisa membantah itu. Perkataanku adalah mengucapkan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Anda nggak bisa membantah itu. Berarti Yesus ini sebagai seorang guru, dia mengajarkan pengikutnya untuk mentaati Bapa Elohim. Berarti Taurat yang harus ditaatin. Taatin Taurat. Nah gitu. Nah sekarang coba saya tanya, apakah Yesus mengajarkan taat Taurat atau taat kepada perjanjian baru? Oke. Yang Yesus ajarkan itu dia tidak perlu ajar Taurat karena ahli Taurat sudah ada. Mulai ngaco. Yang kedua, mulai ngaco. Ini mulai ngaco. Tunjukkan satu ahli Taurat yang membuat mujizat. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Ahli Taurat yang bisa buat mujizat. Mulai ngaco. Jadi Yesus mengajarkan bagaimana menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Dia tidak pernah mengajarkan perjanjian baru. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, ingin berusaha membunuh Yesus, maka Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi siapa yang menyembah Yesus itu pasukan orang-orang jahat, orang yang sudah terdogma orang-orang jahat. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Bisa nggak jawab ini? Sebentar. Pengamat Tuhan Islam di dalam kitab mereka, habis itu mereka mengatakan secara serampangan dan menyebutnya pun tidak sesuai dengan kaidah. Udah mulai keok teman-teman. Mulai keok dia.
Mulai keok dia teman-teman. Mulai keok. Mulai keok teman-teman. Udah mulai keok. Udah mulai keok. Menemukan diri mereka menyembah kepada Tuhan yang dilantik. Yesus adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Bahasa Ibrani. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa Dari Ibrani. dibantah Ini diakui loh. bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti orang itu menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Teman-teman, dia mulai depresi, teman-teman. Mulai depresi, mulai gangguan. Benar ya? Coba teman-teman. Mulai gangguan, teman-teman. Suara Ibrani. Mulai dari gangguan dia. Mulai gangguan, teman-teman. Nggak bisa dia mempertahankan imannya. Bahwa dia menyembah di gereja Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Jadi jelas bahwa Masolang generasi, masolang generasi. Yesus itu dia tidak mengajarkan Taurat karena Taurat sudah ada yang ngajarnya, ahli Taurat, orang Farisi. Kalau Yesus orang ahli Taurat, kenapa dikutipkan? Oh, yo. Jadi Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan apa? Oh, Kemudian mengajarkan bahwa dia itu adalah kerajaan surga itu dari Allah yang tidak terlihat. kerajaan surga itu didapatkan dengan cara apa menurut Yesus? Enggak didapatkan dengan cara apa? Kerajaan Allah surga datang ke dunia, bukan didapatkan. Enggak. Kerajaan Allah sudah datang. Nah, itu ayatnya dalil. Dengar ITG. Dengar di dalam pengajaran Yesus Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Masalah generasi. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus itu. 28 itu ada apa? Itu Kerajaan Allah sudah pengakuan datang. Yesus. Ya, kerajaan Allah itu datang, bukan diusahakan, enggak, dia yang datang, kerajaan Allah yang datang. Iya, bukan dicari, karena kerajaan Allah nggak bisa Bagaimana dicari, dia itu harus kerajaan datang? Gimana? Pakai apa kerajaan datang? Dia datang ke dunia. Yesus Datang ke dunia. Oh mama masalah generasi hayalanmu terlalu berlebihan ITG. Ya pantaslah kau bergaul sama Guguk memang karena karaktermu sama otak sudah mulai tidak berfungsi. Kerajaannya datang ke dunia mabuk. Aduh, ITG. Masih kayak dulu malah semakin menurun kau ITG. Semakin tak ada ilmu kamu. Semakin kosong ITG. Terlalu banyak bergaul sama Guguk sih. Ya di otaknya berfungsi lagi teman-teman. Taunya cuma menggonggong, pada isi. Asal bunyi. Yesus tidak mengajarkan Taurat katanya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Juma. Iya malam, silakan. Silakan abang buka kamera. Nonton aja, aku salah pencet tadi, Bang. Walah, kenapa bisa begitu abang? Sudah abang, abang duduk di pojokan aja sambil nyanyikan sebuah lagu kenangan rindu.
Rindu ingin bertemu dengan Yesus. Kiamat sudah itu. Kok dia datang? Silakan. Allahu Akbar. Teman-teman non muslim silakan. Masa yang maju kayak ITG ini? ITG itu kelasnya Lina Tidak Jaya. Itu kelasnya itu Lina Tidak Jaya, kemudian Agatha. Siapa lagi satu? Mika Crot, itu kelasnya ITG semua itu. Halo. Halo bos. Assalamualaikum, maaf salah masuk. Salam masuk. Oke, Masya Allah luar biasa Bali. Hebat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. doakan memperjuangkan agama Islam nih semoga disehatkan. Ya dah, saya turun dulu Ustaz. Makasih abang, sehat selalu. Semangat ya, semangat memperjuangkan Oke. Islam, semangat. Salam Makasih. dari Denpasar, Bali. Makasih teman-teman yang ada di Bali. Meskipun Bali mayoritas Hindu, tapi Muslim di Bali agamanya Aman. kuat, banyak kajian. Saya Alhamdulillah. setiap malam mendengarkan Bang Suma nih. Karena Makasih. kalau tidak mendengarkan Bang Suma, saya bakalan ketinggalan nih. Oh, Masya Allah luar biasa. Oke, makasih adik ya. Sehat-sehat Ya. di sana ya. Turunin Bang. Ya, amin. Amin. Oke. Ya Bang Suma, semangat memperjuangkan Iya. Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tuh deh. Halo saudara Kesper. Dari Katolik, Halo, Protestan. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang Juma, saya cuma pengen naik aja bentar, turunin aja saya Muslim Bang. Maaf Bang. Oke, makasih. Nah, tengok kan teman-teman, memang ada yang sengaja mau naik, senang, bahagia, bangga gitu. Tapi apapun itu, alasannya kan kita nggak tahu. Kita taunya seakan-akan kayak mengganggu gitu ya. 1, 2, 3 masih bisa kita. Tapi lama-lama kan jadinya kita ini juga. Saudara FSZ. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Hai, Mas. Apa Mas? Halo, Mas. Halo. Apa? Enggak. Maaf ya Mas Bang Zuma. Maaf keptek ini. Turunin Bang, turunin. Turunin Bang. Ya Allah. Oh, maus. Kok dong? Kok dia panggil Abah ya? Siapa nak itu? Jangan-jangan. Wah. Saya curiga dengan Bang Zuma ini. Jangan-jangan. Kok ada yang panggil Abah di sana? Emang bom-bom. Anaknya banyak di lampu merah, nggak kenal siapa emaknya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Halo. Ya selalu. Es cendol naik lagi. Mampus masih mau kudapat. Masalahnya situ nggak nyambung. Momen aku mendengarkan kawanku ngomong, lama kali kamu nggak tahu ujung pangkalnya ngomong apa, nggak ngerti pun aku ngomong apa. Pusing aku kau buat. Nah, Nyambung Bang. halo, aduh, kamu kurang minum jamu. Enggak Bang. Kita mau bahas apa? Saya boleh bertanya ke sama Bang?
Bertanya pun ku jawab pun tidak sampai. Bang, gunanya nge-live begini untuk apa? Untuk supaya kamu bisa tampil di sini dan ditonton sama orang-orang sekampung. Bukan, Bahwa Bang. kamu, Saya bahwa saudara tanya masih ini. hidup. Bang, live begini bawa agama. Iya. Itu maksudnya untuk apa? Supaya orang paham bahwa selama ini ternyata yang mereka sembah itu adalah Tuhan-Tuhanan. Tidak, Bukan Tuhan beneran. Gitu. tidak boleh begitu, Bang. Loh, kan saya ditanya tadi apa tujuannya. Aku udah jawab tujuannya apa. Bang, live begini untuk terkenal atau untuk apa? Kalau Bang untuk Aku kalau mau terkenal nggak begini caranya. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari gereja mana abang? Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf teman-teman ya, maaf. Enggak kelas Juma. Kenapa? Jelar kamu dulu terima. Gitu mah gitu. Aja mereka. Bagaimana teman-teman yang berkirapi dengan keselamatannya? Semoga kira-kira. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Saya dari Sulbar Bang, Sulawesi Barat. Oh, saudara Irul. Hai, Abang Cuma. Assalamualaikum Mas Cuma. Salah tekanan. Mati banyak Kacau ini. Allahu Akbar. Kacau. Takut naik. Tabe sebentar, mengganggu waktu tak sedikit. Buat teman-teman yang naik kalau tidak berkepentingan enggak usah menaik. Blokir dulu, Assalamualaikum. Blokir bami. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu tengok dia punya matahari separuh sejam. Lepas tu dia tulis whitening, moisturizing. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ini. Allahu Akbar. Halo saudara jantung. Halo dari Kristen. Ya, Katolik. Dari Muslim turunin aja Bang, turunin. Iya, makasih. Halo saudara Kian Wijaya. Halo. Selamat malam Bang. Jadi kawin atau batal kawin nih Bang? Apa? Assalamualaikum Bang. Kenapa kasih tuh? Jadi kawin atau batal kawin ini semalam? Batal. Enggak ada dalilnya. Oke. Enggak, makasih. Halo saudara Rehan. Iya. Waalaikumsalam. Cuma saya mau beri semangat Bang. Semangat selalu Bang. Abangku ini masih ragu. Saya suka nonton live Bang. Saya ini semangat abangku, semangat kali pun. Halo saudara Leo. Halo. Halo Bung. Assalamualaikum Bang Zuma. Mohon waktunya sebentar aja Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Ini Bang Zuma, mohon maaf sebelumnya. Saya itu boleh nggak tuh? Saya selalu melipsing debat-debatnya Bang Zuma gitu tuh. Oh. Iya, saya udah banyak itu melipsing debat-debatnya Bang Zuma bersama Oten-Oten itu Bang Zuma. Boleh, silakan aja Bang. Ya alhamdulillah, tapi saya dapat hujatan banyak itu, tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Itu resiko abangku. Oh mama Halo, selamat malam.
Halo saudara. Waalaikumsalam. Halo Bang Juma. Halo juga. Tadi sebelum maghrib itu loh, yang tadi ada yang masuk ke labnya Bang Juma itu. Saya udah Iya. Bang Juma itu. Siap. Ya yang tadi Intan itu. Oh, Intan. Iya, ini cuman orangnya kayaknya udah berangkat kerja tuh. Oh gitu. Siap, Itu, siap. Bang Juma, halo? Siap. Halo? Iya, halo, halo. Halo? Halo Bang. Ya, itu Iya. Halo, saudara Arisman. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Padang Bang. Oh, Padang. Iya, Iya, iya. ini penggemar abang ini. Kodong. Agaro agatu kasihna. Teman tadi yang Intan Siregar, kalau misalnya sudah siap dibawa, silakan ajukan permintaan untuk naik ke atas, kita diskusi lagi. Halo saudara Kilat, selamat malam. Halo. Saya diserang teman-teman muslim. Bah! Wey! Oh mama, betapa sedang sekarang terjadi hal-hal yang unik, saudara-saudara. Oh mama, apakah ini tanda-tanda kiamat? Ini pakai tudung. Aduh, ini yang harusnya dipakai sama Mikana. Ini yang namanya tudung. Ini nanti kirimkan videonya ke Mikana. Ini contoh tudung nih. Jangan pakai hijab. Iya. Iya, Paman. Saya muslim, Paman. Saya muslim. Iya. Keren. Ingin apa? Itu rice cooker atau dispenser? Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Iya. Nggak apa-apa. Hiburan. Halo, selamat malam. Ini kalau terlalu banyak juga yang Islam naik, kan aku merasa diserang juga sama kalian. Betul, aku nggak nyaman, serius. Nggak serius. Nggak nyaman juga nya. Halo, selamat malam, lucu bule. Halo, lucu bule. Halo, Assalamualaikum. Mama profilnya begitu cantik, begitu halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Lucu bule. Dari mana bulenya? Mama kan? Aku diserang sama kawanku sendiri. Aku mati ngamuk lagi. Halo, saudara masukin. Halo. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Ini apalah motivasinya orang-orang ini, ya Allah ya Tuhan. Ini apa? Bukannya hadir ke sini untuk nyimak diskusi lintas agama, kok malah ganggu gitu.
Halo, semangat malam. Halo juga. Selamat malam. Kemarin, cari Halo. Semangat malam. Halo. Halo juga. Halo, selamat malam. Akete. Kenapa Bang, diusir mertua kah? Iya kah? Ini komal saya jadi gini jadinya. Kenapa ini teman-teman muslim saya ini kenapa gitu? Ada apa dengan kalian? Ada apa gitu? Bukankah kita tahu komal ini komal debat lintas agama? Kenapa kalian berebutan naik sih? Kenapa gitu? Ada apa dengan kalian? Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Belum bisa buka kamera, Bang. Iya, dari Katolik. Ya. Dari Papua. Katolik apa Protestan abang ini? Aduh, sabar kamera itu saya tak buka ini. Malah asah. Masalah generasi. Masalah generasi. Halo, selamat malam Bapak. Malam juga Bang. Iya. Kalau ambil air. ngomong Bang buka kamera lah, apa Bang? Buka masker Bang. Dari Katolik Protestan. Ya, buka kamera dulu apa Bang? Masker. Abang dari Katolik atau Protestan abangku ini? Protestan Bang. Iya, dah silakan buka kameranya buka abang. dulu Bang, buka dulu maskernya Bang. Kenapa Nabi bisa buka masker? Ya, buka dulu maskernya Bang, biar apa aku Bang, oke. Lalenu, buka aja kameranya. Lebay kali pun. Banyak kali persyaratannya, buka masker lah. Buka aja kameranya. Tadi ada helm bagus tuh kawan saya tuh. Pakai helm kayak gitu aja nya bagus. Masa kalah sama teman saya tadi? Komal kita ini dihindari sama teman-teman non-muslim. Yang naik malah Islam, itu berebutan. Kasian kali ya. Padahal harusnya malam ini tuh diskusinya tuh bagus. Karena kalau Islam yang naik, teman-teman non-muslim yang tadinya minta permintaan karena menunggu 2-3 menit, akhirnya dia keluar cari koma lain. Gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam yang Katolik Protestan. Saya Islam Bang. Oh, iya. Dari Jember Bang. Saya cuma memastikan untuk menonton abang ini selalu nonton dan mengganggu, bilang aja langsung gitu. Aku mau mengganggu abang, gitu aja, nggak apa-apa. Kira-kira teman-teman suara saya ada kedengaran nggak? Kasaba. Makasih dukungan dari teman-teman YouTube.
Luar biasa antum semuanya. Semangat terus. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Waalaikumsalam. Aku mau ganggu abang. Ya, silakan. Ya itu lihatlah, nah kan memang mau mengganggu teman-teman. Makasih banyak. Memang mau mengganggu. Jadi mereka ini orang-orang bayaran gereja mungkin, supaya Bang semua berhenti. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ya Allah ya Karim. Segitunya aku dikerjain ya teman-teman ya. Betapa teganya dirimu. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Selamat malam. Dari gereja mana Bang ini? Dari Papua. Gerejanya maksudku Bang. Katolik. Boleh buka kamera silakan. Belum bisa Bang. Oh ya? Iya. Kenapa bisa ya? Mana buka kameranya? Assalamualaikum. Islam ngapain naik, Cok? Waalaikumsalam. Apa kan? Mari. Lagi permintaan teman-teman sekalian. Silakan teman-teman saya yang non muslim ajukan permintaan naik lagi ke sini. Mari kita berdiskusi ria. Jangan izinkan yang muslim naik. Suara saya kedengaran nggak di bawah, teman-teman? Halo? Suara saya kedengaran? Cek, cek. Tes. Halo saudara Dardor. Halo, selamat malam. Saudara Dardor. Halo. 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 Halo.
Ada suarakah? Kodong. Bateku itu diganggu kodong. Kenapa mau ini ndak mau sekali mendengar kamu sih? Santai-santai lah mau ke bedu. Tidak bisa Jokowi itu terkenal. Pernah pun naikku di sini 3 kali 4 kali. Tidak Jina itu terkenal kalau naik kuasku. Malah sumpah serapa jadi dapat dari orang-orang di bawah. Jadi jangan begitu naik toh. Biarkan mi tahu yang non muslim ruang ke non muslim naik gitu. Betul. Sok paten dia kan merasa sok cantik. Kalau aku naik ini aku udah terkenal, bisa dilihat orang sekampung. Ya enggak gitulah. Ini songkatku nggak bisa deh, nggak bisa. Dia ini sudah paling bawah ini echonya. Nih, paling rendah gitu loh. Paling rendah nih, paling rendah. Terendah echonya. 1 2 3 3 3 3. Ini yang paling terendah. Apa ini? Oh, burung. Kok ramai? Tinggi sekali. Sekalinya stres juga lama-lama mereka ini. Oh, anak-anak TikTok naik langsung nyerang begitu banyak. Ada apa ya teman-temannya kok kayak gitu kali malam ini ya? Hah? Bang Arif, ini kenapa akun kita? Cek 1 2 tes mic Cici. Kenapa? Ada apa dengan mereka? Halo? Hei, abang di mana? Maksudku ini di mana posisinya abang? Bikin takut-takut aja bang. Ada suara kan teman-teman? Teman-teman, ada suara nggak? Orangnya nampak nggak di bawah? Enggak, maksudku ada suara kan yang nyapa? Tapi kita nggak lihat orangnya kan? Benar nggak? Hei, gimana dong? Nggak ada orang kan? Iya kan? Kalian mendengarkan suara orang selain saya? Ya bang. Nah gitu dong. Saudara di mana? Di rumah. Medan. Iya. Horas. Sering baca Bible? Enggak. Jarang. Sering ke gereja? Enggak juga sih. Waduh. Jadi apanya yang mau dibahas ini? Ya istilahnya kalau ada yang mau abang yang bahas bisa saya apakan.
Oh begitu. Ini ada tema saya tuh. Saya baca di dalam KPR 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat manusia, yang diubah menjadi Tuhan. Jadi yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu gimana menurut saudara? Itu tidak benar itu. Berarti Bibelnya harus dirubah berarti nanti. Iya, kalau dari menurut Alkitab nggak sesuai itu, yang apa yang Anda bilang itu nggak sesuai. Begitu tertulis. Di mana? KPR 2 nomor 36. Kisah para Rasul. Iya betul. Tengoklah di situ tertulis begitu, Bang. Memang saya, Bang, nggak terlalu apa-apa kayak bagian agama. Yang rajin ke gereja pun juga nggak tahu. Mereka hanya mendengarkan khotbah. Mereka tidak mendalami isi Bible. Iyalah. Seperti saya kan tidak penginjil saya. Iya, yang penginjil juga tidak mendalami. Cuman mendengarkan doktrin dogma sajanya mereka. Ya tapi kan orang itu tahu bagian Alkitab, Bang. Enggak juga. Begitu banyak orang kuhadapi untuk berdialog. Mereka tidak paham. Mereka malah merajuk. Bahkan ada yang merepet. Kalau yang tahu itu enggak banyak itu apa itu banyak bicara itu. Kalau yang tahu. Seriusnya. Adalah abang-abang tadi naik ke sini. Aku bahas, aku berikan dalilnya, dibilangnya aku salah pula. Begitu dibaca di Bible ternyata begitu tertulis. Enggak ada itu tertulis. Begitu tertulis. Jangan kau asal bicara. Begitu tertulis, macam mana pula? Coba kasih nampak saya, biar saya lihat itu. Cobalah kau buka Kisah Para Rasul 2:36. Kalau Anda tahu, coba kasih tunjuk. Bisa membacanya kau, kawan? Bisa. Ya udah, aku buka dulu di sini ya. Ya. Siap itu kita sama-sama membacanya, bukan? Iya bisa, bisa. Tertulis di mana tadi kau bilang? Kisah Di Para mana? Rasul. Kisah Para Rasul berapa itu? Enggak tahu, kau lah. Loh, berapa? Tadi katanya tahu. Iya, Ini. Mana? Coba ku buka dulu, ku putar dulu lehernya ini kamera ku. Siap itu kita baca. Iya. Nah, bisa membaca kau kan? Bisa. Nah, tengoklah baik-baik ini. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia memang benar itu. Iya, benar kan? Benar. Berarti Yesus itu Tuhan yang dibuat sama Tuhannya Yahudi. Kan begitu. Mana yang benar? Ada dua Tuhan. Ada Tuhan membuat Tuhan lagi. Sudah ada Tuhan dibuat lagi Tuhan menjadi Yesus yang tadinya bukan Tuhan dibuatnya menjadi Tuhan. Berarti saudara kita Kristen ini menyembah Tuhan yang dibuat. Jadi kalau Muhammad itu Rob itu. Kalau Muhammad Rob bahasa Arab itu kan penguasa. Iya, yang kutanya Muhammad itu Rob itu.
Rob, tapi bukan Rabbus samawati wal ard, bukan Tuhan, bukan penguasa langit dan bumi. Tapi kalau dibilang penguasa yang mengajarkan Islam kepada orang Islam, iya. Iya. Jadi Yesus itu pun begitunya. Tapi Yesus itu dibuat menjadi Tuhan. Apa? Dibuat menjadi Tuhan dia. Oh, tidak ada itu. Yesus itu tidak Tuhan. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Iya, tidak Tuhan. Beda itu. Oh, sudahlah kalau begitu. Bubarlah itu kalau begitu. Berarti salahnya orang yang menuhankan Yesus. Kan di gereja-gereja itu orang menuhankan Yesus. Apa? Menuhankan Yesus, ternyata kau bilang bukan Tuhan. Mana yang betul? Kamu itu bertanya salahnya. Kok kan kau yang barusan mengatakan bukan Tuhannya Yesus itu. Sementara di gereja orang pada menuhankan Yesus. Mana yang betul? Kau atau mereka? Yesus itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan Tuhan tapinya kan? Enggak Tuhan. Nah, lalu bagaimana pula dengan tulang-tulang kita, opung-opung kita yang menyembah Yesus menganggapnya Tuhan? Salahnya itu. Seperti ininya. Nah, istilahnya seperti kalau kami Kristen kan nggak ada Nabi Muhammad. iya. Benarlah itu. Kalau ada Nabi Muhammad menjadi Islamnya kau. Seperti juga dengan kalian Muslim, tidak ada Nabi Isa. Apa pula? Kau pandai kali ngarang kau bah. Ada rupanya sama kalian Muslim Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi untuk kaumnya Bani Israel. Iya. Nah iya. Tapi ada Yesus sama kalian. Tapi Yesus itu Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Oh, kalau kau bilang dilantik itu nggak ada itu. Tadi dalil kita sudah baca berdua kan? Berduanya kita baca barusan. Kau bilang tunjukkan dalilnya, aku tunjukkan samamu. Aku baca, kau tengok. Tapi sekarang kau ingkari. Hebat kali kau rupanya. Dilantik. Kau pikirnya ya, dilantik itu berarti dibuat lah. Dilantik dan dibuat itu sama ajanya. Mana ada itu? Longor kali kau. Kan aku yang membaca, kau yang melihat. Sekarang kau ingkari. Kau bicara mulutmu nggak nampak. Ya tapi kan kedengarannya suara aku. Wah, banyak kali alasan kau. Nggak penting suara. Mulutmu nampak. Sudahnya kau tengok tadi. Kau lihat pula aku yang membaca. Kau lihat juga tulisannya. Sekarang kau ingkari. Gimana saudara ini? Nggak ada itu Jadi apa yang kubaca rupanya tadi? Ada pertanyaanku samamu, bos. Apa itu, bos? Berapalah Tuhan di bumi ini? Di dunia ini? Satu. Nah, tapi Yesus Tuhan juga, tapi dibuat, dilantik untuk orang-orang jahat. Jadi Tuhan yang satu. Agamamu apa? Aku sama Yesus. Muslimnya kami. Muslim kau? Ya. Yesus juga Muslim. Aku Kristen. Jadi maksudku gini. Kita satu Tuhan nggak? Bedanya kamu Tuhanmu Yesus. Aku Tuhannya Yesus. Yang Yesus sembah, yang Yesus minta berdoa kepadanya, itulah Tuhanku. Kalau kau itu Tuhanmu Yesus. Bedanya samamu kan? Aku Tuhanku Tuhan senior, Tuhanmu Tuhan junior. Beda kita, beda kelas. Tuhan di dunia ini satu. Betul. Tapi kamu dan kawan-kawanmu menyembah Tuhan yang dibuat, yang dilantik. Begitu. Mana kau, bos? Tuhan kita satu.
Yang menciptakan kita itu memang Tuhan yang sama, tapi kamu menyembah Tuhan yang dibuat. Tuhan ecek-eceknya misal. Tuhan ecek-eceknya seumpamanya itu. Yesus itu Tuhan ecek-ecek. Dari mana jalannya itu? Lah tadi kan kita sudah membaca berdua. Disaksikan banyak orang mata memandang. Aku buka dalilnya, di situ tertulis KPR 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus telah bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Adanya itu tadi, kau bacanya juga. Israel rupanya aku. Hah? Orang-orang Israel tahu bahwa Yesus telah dibuat menjadi Tuhan. Jadi orang Israel sampai hari ini paham betul bahwa orang Kristen ini menyembah utusan Tuhan yang bernama Yesus. Itunya. Israel, aku orang Israel atau tidak? Bukan, sampai orang Batak samanya kita. Apa pula? Lain-lainnya kau, Bang. Kau bilang satunya Tuhan di bumi ini. Memang satu Tuhan yang benar itu cuman satu. Cuman jadi beda itu Tuhan kita. Memang beda. Kau Tuhan junior, aku Tuhan senior. Bedanya. Pusing kau? Enggak pusing, tapi penyampaianmu beda kali. Beda pula. Tuhan di dunia ini satu. Satu. Ya. Tapi ada Tuhan ecek-ecek. Jadi kan nggak ada ku bilang Yesus itu Tuhan. Tapi sebagian besar teman-teman kita menjadikan Yesus itu Tuhan. Kecuali kau tidak menuhankan Yesus, berarti kau lolosnya dari situ. Begitu maksudku. Yesus itu Tuhan bagi teman-teman kita yang di gereja. Katolik menyembah Yesus, Advent menyembah Yesus, Protestan menyembah Yesus, Pantekosta menyembah Yesus. Berarti bukannya Tuhan yang maha besar itu yang disembahnya, tapi yang maha kecil, Yesus, anak orang. Benarkah itu? Benar. Menyembah Yesus menurutmu itu benar? Salah kan? Menyembah Yesus. Caranya menyembah. Menyembah menganggap Yesus Tuhan. Sementara Yesus sibuknya dia menyembah Allah Bapa. Cara menyembah. Hah? Coba dulu praktekkan cara menyembah. Ini halilintar. Kan sementara mereka mendengarkan khutbah menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan senior yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Begitunya itu. Anda tahu tidak cara menyembah? Menyembah berarti beribadah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita ke gereja hari Minggu kan itu beribadah. Beribadah kepada siapa rupanya? Itu namanya beribadah, bukan menyembah. Beribadah itu berarti menghambakan diri, makanya dia beribadah. Susah kali ditanya. Bukan ditanya, kau praktekkan dulu cara menyembah. Kalau di Islam itu kan samanya Yesus sujud. Sujud? Iya. Kalau di Yesus mengajarkan sujud dalam beribadah menyembah Tuhan. Tapi kalau Islam bisa lah kau bilang menyembah karena orang itu sujud. Yesus juga sujud dalam menyembah. Mana itu? Matius 26 nomor 39. Kau kutengok apanya? Bapakmu bukannya bernama ini Nenggolan, bukan? Enggak, kali itu kau ngarang-ngarang di situ. Kok ngarang lagi? Banyak kali dosamu sama aku. Dari tadi ku bilang ku ngarang, ku tunjukkan dalilnya, ngarang lagi. Yang ngarang harus.
Yesus sujud dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan senior. Yesus itu sujud, bukannya salto-salto. Kayak di gereja salto-salto, tripping, joget, apa segala macam, tepuk tangan. Mana ada kayak begitu? Itu kalian asli men. Sujud. Iya. Yesus sujud dalam beribadah. Kalian sujud tiap hari, 6 kali satu hari, 5 kali. Memang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 14, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Pekerjaan Yesus kan sujud. Gini aja bang. Kalau abang bicara sama aku, memang aku nggak apa-apa memang. Kalau bagian soal bahasa agama ini. Kemarin ada ku tengok Edis TV namanya. Ya, murid aku itu. Murid abang itu? Iya. Dia banyak. Abang? Aku? Enggak. Bukan. Oh, aku kira abang yang balap itu. Bukan. Edis dulu itu lawanku, tapi lama-lama kelamaan dia banyak belajar materi-materi dari aku, seperti Kristus itu ada 2, salib itu keinginan setan, kayak gitu-gitunya. Duel dulu abang sama si Edis TV. Kenapa? Duel. Tidak berdaya dia menghadapi aku. Iyalah tidak berdaya. Abang kemarin terakhir aku duet sama dianya. Dia bilang sama aku ketika kutanya, di mana dalilnya? Apa dia bilangnya? Bacalah seluruh Injil, kata dia. Macam mana pula kayak begitu? Orang berdialog, harusnya kan dia menunjukkan seperti aku menunjukkan dalil. Disuruhnya aku baca satu kitab. Edis. Kadang orang-orang itu sebenarnya kayak yang kutanya itu bang. Apa itu? Tuhan kita kan satu di dunia ini. Memang betulnya itu. Taunya bang. Iya, Tuhan yang menciptakan kita itu Tuhan yang sama. Dengarkan dulu bang. Indonesia ini ada debat agama. Kenapa? Kalau di luar sana nggak ada debat agama. Kita ini yang debat agama. Kata siapa? Apa? Semua negara memperdebatkan tentang keyakinan. Cuman kita tidak tahu cara mereka berdebat. Jadi kenapa? Kalau kutanya abang, kalau memang contohnya abang agama apa? Aku Islam. Islam abang. Jadi kalau contohnya kan abang Islam ini kan. Jadi kalau memang udah menanglah abang debat soal agama Islam, apa yang Anda dapat dari situ? Minimal banyak orang berpikir bahwa ternyata selama ini apa yang aku jalani itu salah, keliru. Ternyata yang kusembah selama ini menurut data-data yang dibacakan Bang Suma dan ternyata betul tertulis di Bible, salahnya aku. Karena aku menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Akhirnya mereka meninggalkan gereja, tidak lagi bayar perpuluhan, masuknya Islam mereka. Begitu masuk Islam, dijamin masuk surga. Itunya manfaatnya. Jadi kutanya dulu abang, sekian banyaknya orang Muslim di Indonesia ini, sudah yakinkah abang 50% penduduk Indonesia Muslim sudah terlalu meyakinkan agamanya sendiri, sudah mementingkan agamanya sendiri? Ya, sebenarnya paling tidak mereka sudah Islam dulu.
Yang penting Iya, dia pas. tidak menyembah Tuhan yang dilantik. Seperti kaunya ini. Menyembah Tuhan dilantik. Bukan gitu bang. Abang kan buka-buka lab-lab gini. Abang kan minimalnya kalau ada orang muslim wajib mendukung abang. Terus? Jadi tanya bang gini bang. 70% Islam di Indonesia. Terus? Menurut abang, dari 25% penduduk Indonesia ini, apakah orang itu sudah mementingkan agamanya sendiri? Sudah mementingkan agamanya daripada perilaku yang lain? Ya, paling Belum tentu tidak kan itu. paling tidak mereka bertuhan. Apakah dia bisa mengikuti ajaran Al-Quran? Bisa. 25% dari penduduk Indonesia agama Iya, Muslim. bisa. Cuman terkadang bisa. Tengoknya kalau bulan puasa, orang puasa semua, sholat semua. Orang semua? Iya. Iya. Paling ya sekian persen yang tidak sholat. Iya. Jadi gitu bang. Jadi namanya walaupun agama Muslim, Anda kan sedang menjunjung agama sendiri. Terus? Iya. Karena abang kan nggak bisa lah bilang kayak gitu. Aku memang nggak pernah gereja. Ya udah ke masjid aja. Nggak bisa lah ke gereja aja nggak bisa, apalagi ke masjid 5 kali satu hari. Satu kali seminggu nggak bisa aku. Apalagi 5 kali satu hari. Bisa kalau udah cinta dengan masjid, bisa. Nggak bakal bisa, cinta aja nggak bakal bisa. Bisa kalau sudah takut kepada Tuhan yang benar, pasti bisanya itu. Nggak ada, nggak bisa. Tidak takut mati rupanya kau. Takut mati? Kenapa takut mati bos? Semuanya mau semua. Jangan begitu. Belum kau rasakan masuk di dalam tanah. Masih bolehnya kau bicara seperti itu. Sebentar kalau sudah datang malaikat maut menjemput masuk ke tanah, kau tidak tahu mau bikin apa di sana. Tidak ada amalan baik. Di dunia ini tempat kita mengambil amalan-amalan sebagai bekal menuju kehidupan berikutnya. Makanya Islam itu sibuk membuat kemudian pencipta langit dan bumi itu sayang sama mereka. Begitunya. Begini bos. Bisanya Anda kasih contoh sama saya isi Al-Quran yang bisa membuat saya semakin beriman. Banyak. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Di dalam Ali Imran. Atau di dalam kasih bahasa Arab. Contohnya isinya itu. Dulu bahasa Indonesia dulu biar saya mengerti. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di situ Allah berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang Islam itu, yaitu mereka yang menjaga sholat, ya, menjaga perbuatan baik, tidak berzina, menjaga amanah, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Tidak maunya kau mewarisi surga Firdaus, kekal di surga. Itu jaminan. Beruntunglah orang yang berislam, yaitu mereka yang mendirikan sholat,
yang khusyuk di dalam beribadah menyembah Tuhan, menjaga amanah, tidak berzina, tidak berbohong. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Weh, daripada hidup di dunia, hidup terlunta, ibadah sekali seminggu juga enggak yakin masuk surga, perintahnya ibadah minggu juga tak ada di Bibel. Mending di Islam, jaminannya jelas. Anda sudah membaca ayat itu, tapi Anda tidak merasakan itu. Kenapa pula tidak merasakan? Anda sudah pernah mati rupanya. Hah? Apa? Anda sudah pernah mati. Mati? Iya. Belum pernah. Ya sudah, apa yang kau bacakan itu? Kan itu kan karena udah mati itu. Ya, tapi kan kematian itu satu kepastian. Tak adanya orang yang sanggup melawan kematian itu, nggak ada. Kita mau lari kemanapun di bumi ini, kematian itu akan datang. Tak ada tempat sembunyi. Emangnya Anda percaya kalau udah mati begitu-begitu? Ya, itu harus dipercaya. Tidak bisa tidak. Itulah yang disebut iman. Itulah yang disebut iman. Sungguh merugilah orang yang hidup di dunia yang tidak mengerti tentang kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya itu pasti mutlak ada. Tidak mungkin tidak ada. Contoh, ketika ada orang dibunuh tanpa alasan, yang membunuhnya merasa bangga, merasa menikmati hidup di dunia setelah membunuh. Selesainya sampai di situ urusan? Tidak. Ada yang disebut pengadilan, penghakiman. Siapa yang berdosa ketika dia hidup, itu akan mempertanggungjawabkan dosanya di tempat neraka namanya. Tapi mereka yang baik akan masuk ke dalam surga sebagai ganjaran kebaikannya. Itu mutlak. Kita bekerja di dunia, yang baik kerjanya dikasih gaji, yang tidak kerja tidak digaji. Itulah agama. Tidak ada. Nah, begitu bos. Makanya Yesus mengajarkan bagaimana orang bisa memperoleh hidup kekal. Apa itu? Percaya kalau dirinya utusan dan melakukan apa yang Bapa Tuhan Elohim perintahkan. Itu yang betul. Sebab kita tadinya tak ada di dunia, lalu tiba-tiba ada di dunia. Dari mananya kita ini? Dari alam ruh. Apakah kita sudah ada di alam ruh? Tadinya ada, tapi kita tidak sadar lagi pada saat kita hidup di alam ruh, sebab kita sudah ada di dunia. Di dunia ini kita dibuat lupa tentang dari mana kita berasal. Kenapa? Karena di dunia ini ujian. Sengajanya Tuhan itu membuat kita lupa tentang hidup kita sebelum kita di dunia, supaya kita itu bisa berpikir mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Begitu. Nanti kalau setelah kita mati, orang sudah pada mengantar kita ke kuburan, barulah kita menyesal. Kenapa dulu waktu hidup di bumi aku tidak memperjuangkan tubuhku supaya sujud tunduk kepada Tuhanku. Sekarang aku mau sujud tapi sudah tak bisa, tak ada lagi kesempatan. Mau balik lagi ke bumi tidak bisa. Ketika nanti di alam kubur ditanya, kenapa kau waktu di bumi kau tidak berbakti kepada Tuhanmu? Kau disibukkan menghayal, merokok, menjudi, apanya itu semua yang kau lakukan, yang dilanggar. Sekarang kau hidup di alam kubur ini, kau mau ngapain? Tidak bisa lagi kau berpikir. Tugasmu sekarang adalah menunggu ganjaran dari perbuatanmu ketika engkau di dunia. Sekarang kau menunggu sampai kiamat. Disinilah kau di tempat gelap ini dulu menunggu ya. Jangan kemana-mana kau. Nah, itulah yang terjadi. Makanya orang mati, Islam, Kristen, apapun agamanya, tidak pernah dia lari dari kubur. Dari mana kau? Dari kubur saya pak. Kemarin saya dikubur di dalam panas sekali, gelap. Saya keluar mau cari AC dulu. Nggak adanya begitu. Tinggal di dalam.
Salah perbuatan, salah agama di dunia, tersiksa di kubur. Tapi kalau di agamanya di dunia benar, nyamannya dia di kuburnya. Gitu konsepnya. Iya. Jadi Anda bisa pastikan kalau umat muslim itu masuk surga? Oh pasti. Makanya kita beragama itu kudu pakai akal. Tuhan yang benar memberikan kita akal supaya kita berpikir. Setelah kita berpikir, mana agama yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Ikutnya kita kepada agama yang masuk akal itu. Anda tahu tidak, perbuatan jahat di Indonesia ini kebanyakan agama apa? Ya karena penduduknya Indonesia lebih banyak Islam. Terus kan Anda bilang tadi kalau agama Muslim itu bisa Anda pastikan masuk surga wajib. Iya, karena kalau dia berbuat perzinahan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Al-Quran, kan berdosa. Iya, ya terus dia masuk surga kalau udah berdosa. Selama dia tidak menyembah Yesus, selamatnya dia. Tapi dia harus bertobat dulu dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Al-Quran surah At-Tagabun ayat 9. Pada saat nanti semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir untuk disidang, untuk dihakimi. Siapa yang beriman kepada Allah dan berbuat baik, seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan lalu dimasukkan ke dalam surga. Karena kenapa? Berapa tahun itu? Berapa tahun? Apanya berapa tahun? Bertobat. Bertobat selama-lamanya bertobat. Jadi kalau dia melakukan kesalahan lagi, bertobat lagi, menyesal lagi. Oh, gitu ya? Ya iya dong. Diampunilah dosa dia lah terus ya. Diampunilah dosanya. Yang penting jangan dijadikan permainan. Aku melakukan, sebentar aku bertobatlah, aku lakukan lagi bertobat lagi ya. Itu berarti jatuhnya munafik, namanya itu munafik. Memang udah banyak kayak gitu Islam. Rata-rata kasus-kasus di negara Indonesia ini Islamnya rata-rata semua. Berarti mereka munafik. Jangan diikuti. Jangan ikuti yang munafik. Anda kan bilang tadi, Anda pastikan kalau agama Islam itu bisa masuk surga. Semua dosa diampuni oleh Allah selain dosa syirik, menyembah Yesus itu tidak diampuni. Menyembah Yesus itu tidak diampuni. Jadi kalau contohnya saya gini, saya Islam, saya bunuh seseorang, terus saya bertobatlah setengah tahun, terus saya membunuh lagi, terus bertobat lagi, kayak mana itu? Coba diampuni dosanya, tetapi ada tetapinya. Iya. Apakah orang yang dibunuh ini memaafkan? Memaafkan. Nah, kalau memaafkan, keluarganya memaafkan, berarti Tuhan pun memaafkan, mengampuni. Anda tanya, kalau Anda sudah punya istri? Punya. Anda Islam. Terus kalau kubunuh istrimu contoh dalam suatu hal, jahat kau. maka Anda bisa memaafkan saya seumur hidup. Kalau memaafkan. Iya. Tetapi memaafkan saya. Iya. Tetapi itu karena di sini Anda bilang kayak gitu. Loh, bukan begitu. Kenapa bukan begitu? Kita memaafkan. Kalau sudah dasar membunuh, sahabat saja, syukran. Tidak bisa memaafkan. Tunggu dulu. Ketika kau membunuh, misalnya kau tidak sengaja menabrak, ku maafkan. Tapi kalau kau membunuh dengan menganiaya, tidak bisanya kau dimaafkan. Pahamnya sampai situ? Iya, kenapa? Ini ceritanya membunuh sengaja. Sengaja. Tidak boleh kau dimaafkan kalau kau sengaja. Kenapa?
Karena kau dimaafkan, besok kau melakukan lagi. Tidak dimaafkannya kau dalam segi perbuatan, tapi hati manalah kita tahu, ya toh, mana tahu besok hari dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan, mengganggu hati, merusak hati. Mending belajar sedikit demi sedikit mengikhlaskan, ya sudahlah, itu sudah penggarisan Tuhan. Semoga yang membunuh bisa bertobat, diampuni. Itu semua orang bisa berpikir begitu. Tapi kalau awal-awal susahnya diterima. Iya. Begitu. Maupun berzina susah dimaafkan memang. Kau suka berzina? Gak suka lah kau. Sikit-sikit tapi. Kan nuduh-nuduh orang kau. Aku bertanya. Bukan aku bertanya menuduh. itu, nuduh itu. Berzina itu menuduh itu. Kau suka berzina, aku bilang. Ya jawablah, sikit aja abang. Bilang aja gitu. Aneh Oke. ya. Oke lah bos. Di mana rupanya kau di Medan? Di Sumatera lah. Siantar atau di mana? Aku biasa di Medan. Samosir. Iya. Aku suka di Samosir. Mantap kali di sana, Pak. Suka aku di situ. Aku cerita sedikit kan. Boleh. Kan di Samosir kan cuma satu masjid. Iya. Dalam satu kabupaten itu cuma satu masjid. Tapi kalau masyarakat di sini minimal udah adalah entah 400 kakak. Tapi cuma satu masjid di sini. Iya. Baguslah itu. Akur-akurnya kalian di sana. Enggak ada lah yang seperti yang kayak di Jakarta sana, yang bakar gereja, yang kayak gitu. Enggak ada di sini. Enggak ada pun itu bakar gereja. Pandai-pandaian kau ini. Ih, enggak ada katanya. Enggak ada. Itu cuman permainan orang elit politik ajanya itu. Ada, pernah kau dengar kasus Ambon Poso? Pernah. Ambon Poso. Ada ribuan. Ambon, pirang agama. Oh, di Ambon sana. Pernah kan? Iya. Itu bukan unsur kebencian Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam, bukannya itu. Itu cuman ada unsur politik luar negeri aja yang mau bikin kacau negara, diisukan agama. Begitu. Karena kalau agama yang dipakai sebagai bahan untuk membuat keributan cepat sekali. Tapi Ambon Poso, Islam Kristen itu mereka saling mencintai dan menyayanginya itu. Mereka bersaudara, satu rumah ada Kristen, ada Islam. Bapaknya Kristen, tentunya Islam. Jadi bagaimana mungkin mereka mau berperang? Tapi karena ada unsur yang membuat mereka terpancing, kasihannya saudara-saudara kita di sana. Islam Kristen itu mereka berdampingan, saling mengasihi. Seperti di Medan, tengok di Medan. Iya kan? Rumah Kristen, sampingnya Islam, depannya Kristen, sampingnya Islam. Tapi mereka akur. Aku sampai menetes air mata. Ku tengok, alamak begitu bagusnya Medan ini. Iyalah. Islam Kristen berdampingan, mereka menggaplek sama-sama, main kiu-kiu sama-sama. Iya toh? Tapi mereka begitu sholat, disuruhnya, diingatkannya temannya, salat kau, opung, salat. Yang Kau ke gereja. Itulah kau bukan. Kau bikin serius. Apanya maksudmu sama-sama kiu-kiu? Apa kiu-kiu? Menggaplek kan? Menggaplek. Aku juga menggaplek kadang. Di Medan aku menggaplek, bukan main uang. Ya kau bilang saling mengingatkan. Gak ada saling mengingatkan. Kalau udah habis uangnya, ya udah ceng. Bukan. Maksudku sementara menggaplek waktu sholat diingatkan. Opung sholat dulu. Ada kayak gitu. Yang kau bilang itu apa itu semua? Kenapa berat kali kau terima? Itu bohong faktanya. Tapi Opung bilang begini. Kau suruh aku sholat masih lamanya waktunya. Kau kembalikan dulu
kerugian kalau air minum yang habis khusus. uangnya ya udah. Kenapa lari ke uang? Kau ini menuduh yang bukan-bukan. Bukan main orang itu. Bukan main sentil. Siapa yang kalah disentil. Gak masa kayak gitu di sini, Bos. Wah, berarti kau buka rahasia. Aku tidak ngomong, sampean yang ngomong. Kau yang bicara, aku Ya, tapi tidak. Anda tahu. Tapi Anda tahu. Ku tengoknya kau kayak muka-muka bandar kau ini. Bandar kiu-kiu maksudku. Kita kocok. Enggak apa-apa. Iyalah, kau yang bagi kartu. Begitu maksudku. Jadi kita nggak boleh diisukan ribut agama, enggak. Indonesia ini toleransi antar agama ini, aduh luar biasa kita. Negara kita ini disanjung sama orang luar negeri. Tapi Bahwa Indonesia mayoritas majemuk tapi bersatu. Mantap kali, Bang. memang kalau seperti caption Anda ini, memang saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu bagian soal agama. Iya. Tapi saya mengerti lah bagian makna-makna agama itu sedikit. Iya. Kelihatan wajahmu kau itu orang baik. Bukan orang baik sih, tapi serius. Aku tengok kau ini anaknya baik. Iya. Saya mengerti makna lah. Tapi kalau soal yang Anda yang ketik di sini Yesus Tuhan lantikan, saya mengerti arti bahasa. Tapi kalau soal di bagian ayat Anda bilang, saya tidak mengerti karena saya sekolah nggak bikin begitu. Ya, tahu. Ini sebenarnya. Sedangkan Anda tahu tadi itu kisah para rasul, sedangkan saya tidak tahu. Sedangkan Anda Muslim. Iya. Saya Kristen. Kan itu kan Anda kan udah di bawah saya lah. Iya. Sebenarnya yang kupancing mau naik ke sini tuh pendeta dengan pastor. Iya. Bukannya Itu yang sekolah-sekolah pendeta. Iya. Bagian apa di gereja. Iya, penatua. Ya, penatua. Penginjil. Iya. Gitunya. Tapi saya kan kok itulah masalahnya. Kok Anda naikkan saya jadi sampai bahasa kita kiki. Iya juga ya. Bahaya juga ya. Sembarangan. Ya sudahlah kalau begitu kita istirahat dulu. Oke. Nanti kalau ke Samosir aku cari kau di sana ya. Aku suka makan durian Samosir. Enak duriannya. Emang enak. Tapi Anda nggak jumpa saya di sini nanti. Ya nggak apa-apa lah. Minimal aku live. Temanku yang kemarin itu yang tukang kiu-kiu di mana kau? Kan gitu. Abang sekarang di mana rupanya? Aku di Dubai Utara. Sebentar lagi pulang ke Indonesia. Jadi abang sering ke Medan gitu? Oh iya, aku orang Medan kok. Jadi ke Samosir udah pernah? Udah pernah, udah 3 kali. 3 kali aku ke sana. Ke Toba sering. Jadi Anda udah pernah ke si Bebe itu patung Yesus tertinggi di dunia? Pernah. Udah ya. Itulah seperti itulah Bang kan. Kebanyakan Islam mengunjung ke situ kalau tahun baru. Iya. Foto-foto. Nah, kan lain-lain kan kalau menurut kita kan aku Kristen lah. Jadi kalau kuliah orang itu kan kayak macam adalah anehnya sedikit. Tapi kan nggak semua sama orang. Cara bicara orang pun nggak sama semua. Iya. Kan betul itu Bang kan? Betul. Kalau kita kan contohnya kita jumpa di Sulawesi orang Islam kayak gini cara ngomongnya terus kita pindah wilayah kan wajib beda itu cara bicaranya soal agama. Pintar. Cocoknya kau tuh jadi pendeta sebenarnya. Jangan kayak gitulah bos. Jadi pintar kau menurut.
Udah buka apa tadi? Udah buka. Iyalah. Iya, Oke Bang. lah. Memang Oke lah kebanyakan- nanti. Kebanyakan Islam yang ke sana, iya. Foto-foto di situ. Iya, sumpah. Sedangkan aku nggak pernah foto di situ. Iya. Oke. Oke lah ya. Salam Oke, Bang. kenal ya. Oke. Thank you. Aja lah, Bang. Siap. Makasih. Yuk, semangat malam. Oke. Keluh lidahku kawan-kawan, keluh. Susah kurasa kembali kepada dialekku yang biasa. Terlalu lama lidahku ini bengkok dibuat adik tadi itu. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Kita main kiu-kiu sampai pagi. Tersinggung lah bang kita tadi itu bang. Halo, selamat malam. Bang. Selamat malam, berjumpa lagi. Temanku ini yang dari Malaysia. Apa kabar? Ini abang. Wih, ini mobil ribut betul. Nah ini Iya. abang, aku mau bertanya bang. Boleh. Nah, syaratnya orang Kristen masuk Islam tuh apa bang? Syaratnya yang paling pertama itu berakal. Berakal dulu. Kalau sudah berakal, semuanya akan indah. Itu dulu, berakal. Kalau maksudnya berakal itu masuk Islam itu kan gampang tuh, tinggal syahadat. Tapi kalau tidak berakal, susah untuk mendalami Islam. Karena Islam itu harus menggunakan akal dalam menelaah setiap jengkal perintah dan larangan. Nah itu di Islam tuh begitu. Karena agama Islam itu agama akal. Begitu bang. Jadi itu bang ya syaratnya bang ya? Iya, syaratnya itu. Apakah saudara saya sudah siap menjalankan ritual keagamaan dengan konsep akal? Sudah siapkah mengenal Tuhan dengan menggunakan akal? Sudah siapkah mengenal Nabi Muhammad dengan akal? Sudah siapkah kemudian mengenal Al-Quran dengan akal? Sudah siapkah menjalankan hukum-hukum agama dengan akal? Kalau sudah siap, yuk mari kita sambut masuk Islam. Tapi ngomong-ngomong, apakah kita masih di Medan atau kita udah pindah dari Medan ini? Aku masih di Kalimantan bang. Diri lo masih di Kalimantan. Ya udahlah kalau gitu, kalau begitu kita kembali ke dialek Kalimantan kita. Oke bro? Iya itu. Aku kan sempat berpikir, aku bilang apa kata Bang Juman sama abang yang ada yang sebelahnya lagi sama ibu tuh, pertanyaannya memang semua tuh masuk akal. Cuma itulah saya tanya syaratnya apa untuk mau masuk. Tadi abang mengatakan semuanya masuk akal. Nah, memang Islam itu kenapa orang Islam itu tak ada lelahnya melakukan ritual ibadah. Tengoklah kan, sikit-sikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Betul. Dikit sholat. Sampai orang pun, ini kita sekali seminggu aja kok bete-nya macam mana? Kayak mana pula mereka yang 5 kali sehari nih, belum lagi tambahan-tambahan yang lain. Nah betul tuh bang. Oleh karena akal yang main, maka umat Islam itu melakoni rutinitas ritual mereka itu seumur hidup. Nah itu dia. Iya bang. Itu memang aku dikasih tahu orang tua saya memang aku dari kecil dulu tuh aku sering ke masjid. Jadi untuk saya buka-buka lagu rohani, lagu-lagu muslim di rumah tuh orang tua aku enggak marah karena memang saya
Saya hobinya lagu itu. Seperti lagu-lagu sholawat tuh hobinya saya di situ. Oh, Masya Allah. Aku sering ke masjid, bukan sering memang. Kemarin tuh saya ikut orang ke masjid, bukan ke gereja tapi ke masjid. Oh, iya. Baguslah, artinya bahwa orang lahir dalam keadaan muslim kan semuanya kita ini. Orang tualah yang membuat kita ke gereja atau kita ke masjid atau ke ini. Pada dasarnya kita lahir dalam keadaan muslim. Apa itu? Berserah diri kepada pencipta. Kita nggak berdaya apa-apa. Nggak berdaya apa-apa. Masa bayi kita nggak ngerti apa-apa. Kita mau dimatikan, kita mau dihidupkan, kita mau dicekek sama orang tua, kita nggak ada daya. Muslim kita berserah diri kepada pencipta apapun itu. Jadi bang, apa yang harus ku persiapkan ini bang? Kira-kira apakah harus beli apakah topi apa orang bilang? Songkok, peci, bisa, boleh. Ya, tapi yang iya. Jadi gini, kalau mau masuk Islam secara resmi, yang pertama resmi secara negara ya. Syahadat dulu. Ya. Serahkan KTP dulu ke kami, ke aku. Lalu syahadat. Setelah syahadat kita buatkan sertifikat mu'alafnya. Setelah ada sertifikat mu'alaf, nanti dibawa ke Dukcapil ganti KTP dari Kristen ke Islam, kan gitu. Ih, asik. Mantap. Asik dah. Ya. Ini lalu paksaan bang ya, antara paksaan, jujur antara paksaan ini. Antara paksaan, jujur aku nih. Sebelum aku ngomong tidak ada paksaan memang. Karena memang aku dari dulu kecil memang saya punya anu tuh ke Muslim. Islam. KTP-nya apa? Katolik. Katolik masih bentuk sementaranya Katolik. Iya. Kalau sudah siap, boleh serahkan ke kami KTP-nya. Kapan mau syahadat? Aku siapkan diriku dulu bang, aku siapkan diriku. Masa saya ini terlampau banyak dosa juga sih bang. Taulah kita sembahyang setahun sekali kan bang. Jangan kan seminggu, setahun sekali aja belum tentu saya sembahyang. Nah, karena aku tahu, karena kita masuk Islam ini tidak mudah dan juga harus kita taati 5 waktunya itu harus kita taati. Jadi harus persiapkan dirimu sebagus-bagus mungkin. Iya. Betul. Tapi paling tidak kalau misalnya kita udah tahu jalan ini salah. Jalan ini salah. Kita sudah mengerti bang. Saya dari malam sudah kan. Iya. Ya insya Allah kendaraan yang kita naiki ini mengarah ke arah yang salah. Sebisa mungkin kita turun dulu, baru naik ke kendaraan. Nanti di atas kendaraan baru yang menuju kepada jannah surga itu baru kita memperbaiki diri. Jangan kita nunggu benar-benar matang dulu baru pindah. Kenapa? Kita nggak tahu ajal kan gitu. Oh iya. Jangan dong bang, belum nikah aku jangan dong. Ya betul bang, betul ya. Iya betul. Jadi kalau bisa jangan ditunda, jangan lama. Aku rasa secepatnya lah bang, karena mungkin besok atau nanti besok malam lah aku besok saya persiapkan dulu semuanya, karena aku mau masuk nih dengan bersih bang, dengan tulus, tidak ada paksaan. Abang sudah sunat belum? Belum bang. Belum. Oh iya. Nanti sekalian disunat aja. Jangan grogi disunat itu, santai aja nya. Paling dipotong pakai gergaji ujungnya. Jangan bang aduh gigiku sudah ompong bang, belum tumbuh lagi dong. Orang yang ompong itu orang sehat. Kenapa? Karena oksigen lancar masuk ke paru-paru. Kelebihan itu suatu kelebihan. Iya, lanjut. Jadi aku nanti persiapkan dulu semuanya. Besok betul sebentar malam kali bang, baru saya masuk ke Komala bang. Besok malam. Kalau besok malam tuh sudah ready, sudah itu
siap Iya. tempur. Siap Iya. tempur itu. Kalau bisa secepatnya setor KTP-nya ke aku dulu, ke DM, lewat DM kan gitu. Jadi Biar aku foto baru saya kirim aja bang ya. boleh. KTP-nya dan tanda tangan di atas kertas putih. Kirim dua-duanya ke kami. Nanti kami persiapkan sertifikatnya, kita buat. Habis itu kita kirim ke alamat abang, ke HP abang, cetak di sana, bawa ke Dukcapil, ganti KTP, gitu. Wih, mudah juga ya. Oh iya. Yang tidak mudah itu menjalani ujiannya. Iya betul sih bang, itulah aku ya betul juga, cuma ya itu mau tidak mau namanya itu satu kehendak yang bagus, apa salah yang kita harus berbuat? Ya, kan diupah dengan surga kan gitu. Iya betul itu bang, ya saya setuju, saya sekali setuju. Mantap lah. Orang tua di mana abangku? Masih di NTT? Enggak, ada di sini semua bang. Oh gitu. Mereka enggak keberatan nanti. Kalau orang tua saya itu enggak ada keberatan. Itu justru sampai orang tua berkata, enggak apa-apa kau masuk, semuanya jalannya ke surga, enggak ada yang ke neraka. Alhamdulillah. Jadi itu kan tidak ada paksaan kan bang? Betul. Nah, jadi ya aku sih dengan bangganya. Tapi siap ucoknya dipotong abang? Itu dipotongnya di mana bang? Cuman dikerat sedikit ujung-ujungnya. Jangkau Di rumah sakit boleh bang? Hah? Iya memang di rumah sakit. Masa di pos kamling? Ada tuh hari itu apa sunat masal bang? Sunat masal cuma aku mau ikut cuma ragu aku. Jangan ikut sunat masal, di situ anak-anak kecil semua. Oh, tapi kan enggak apa-apa bang, namanya kita niatkan tidak jadi masalah. Ya, orang paham pastinya. Oh ini mu'alaf. Bisa. Nabi Abraham aja usia 80 kok sunat. Iya bang. Berarti habis sunat itu apakah saya foto kirim sama abang atau? Jangan lah, masa mau dipotong? Mau dipotong? Oh enggak lah, itu kan itu rahasia abang dengan Allah. Allah yang tahu. Iya, Itu bukan untuk dipublish itu. sorry bang, maaf bang, maaf. Soalnya punya kita sama, ngapain sama aja pun. Cuman kalau saya kan mirip ular kobra. Abang ular piton. Kalau Pak Bombong cacing sagu. Cacing sagu. Itu juga aku senang sama Pak yang tadi malam masuk tuh, juga saya senang sama dia tuh. Bagus ngomongnya sama aku. Aku bangga sekali. Ada yang tadi malam saya masuk tuh. Alhamdulillah. Jadi besok saya persiapkan semuanya. Pokoknya besok aku sunat dulu kali ya. Enggak sakit kan bang? Kira-kira? Enggak sakit, enggak. Lebih sakit di gigi semut. Enggak sakit. Berapa? Setengah hari kah tuh bang? Atau 1 hari enggak? Enggak. Cuman sebentar kali pun. Setelah disuntik, sudah disuntik, potong. Udah selesai. Udah. Habis itu dikasih saus tomat, saus lombok, kasih kecap sedikit, udah sembuh. Udah bang, geli aku langsung bang. Maksudku betadin. Oh betadin, yalah. Kalau betadin boleh lah. Ya bang. Aku sudah niat sih bang. Sudah niat. Betul, asli niat sekali tidak. Enggak ada paksa. Amin, insya Allah. Nanti kalau abang ini udah masuk Islam pakai surban, abang kayak orang Arab, peranakan Arab. Aduh bang, kita punya kulit hitam, bagaimana mau jadi Arab bang? Ya Arab yang hitam maksudnya, kan ada juga Arab hitam. Iya. Ada juga Arab maklum. Arab maklum. Nah,
itulah aku tadi aku masukkan, aku mau tanya persyaratannya apa aja bang. Kalau memang yang sanggup saya jalani, persyaratan yang sanggup saya lakukan yang saya sanggup. Kalau persyaratannya anda begitu sulit, bikin apa saya takut? Betul sekali, betul. Benar sekali. Kalau sudah sunat berarti sudah mengikuti Yesus gitu. Enggak lah bang. Yesus kan sunat. Iya tapi kan enggak mengikut ajarannya lah bang. Yesus itu Muslim abangku. Oh iya kah bang? Iya, Yesus itu bukan Kristen. Yesus enggak ngajarin Kristen, Yesus ngajarin Muslim. Ketundukan kepada Tuhan. Itulah ajaran Yesus. Yesus itu syahadat. Yohanes 17 nomor 3. La ilaha illallah inni Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu Yesus itu mempersaksikan apa syahadatain untuk hidup kekal mendapatkan surga itu syahadatain syaratnya. Iya bang. Yesus sholat Matius 26 nomor 39. Iya. Begitu abangku. Iyalah bang, terima kasih atas informasinya. Sebentar, besok malam baru saya secepatnya saya kabar ya bang. Oke. Entah pagi, entah siang, entah sore saya kabar ya bang. Aku DM abang nanti. Oke, KTP-nya utamanya abang ya. Siap abangku, siap. Terima kasih atas. Terima kasih saudaraku. Ya. Aku enggak apa-apa kan bang. Aku mengucapkan assalamualaikum, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, enggak masalah. Oh iya bagus. Oke bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih ya bang. Makasih. Alhamdulillah. Beliau sudah Muslim. Halo, selamatkan malam saudara, selamat malam. Apa kabar saudaraku? Selamat malam. Lagi di mana posisinya? Halo, selamat malam. Silakan. Halo. Dek namanya telur ke HP tipu naik. Kalau mau kutana. Lo mau koi. Bisa apa tidak bicara? Sampai timun mati loh. Nih itu tuh cak kerudut no, menrek musik di no papo. Gaji. Alhamdulillah kita mendapatkan calon saudara. Halo, selamat malam. Loncat dia turun. Tapi teman-teman, Pak Leo itu trauma berat tuh. Kasihan juga nya saya lihat dia live-nya itu. Trauma berat dia sama aku. Alamak. Kasihan juga aku tengoknya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, malam abang. Dari Katolik? Bukan bang, Islam. Abang kok ngomong pakai suara hidung sama saya? Enggak. Loh, kita kok sama? Agak-agak flu. Oh, abang flu. Bagus lah. Kalau aku enggak flu. Memang aku kalau ngomong lewat hidung abang. Iya. Salut saya mendengarkan sampean lu. Oh ya? Salut mendengarkan bicara sampean. Bisa kalut? Orang mana itu tadi masuk Muslim itu tadi? Dapat yang tadi itu? Tadi. Yang mana bang? Itu tadi orang mana tadi? Orang Madura. Kalau saya orang Jawa Timur. Oh, iya. Itu tadi kan dapat teman satu. Yang mau masuk Islam itu tadi. Oh iya. Alhamdulillah. Abang nggak mau dibarter? Ya? Nggak mau dibarter abang? Terserah kalau saya. Hah? Barter gimana?
abang di barter pindah tempat dengan abang tadi itu. Pindah agama. Iya. Ya nggak Tukaran. mau lah bang. Oh, nggak mau. Nanti saya dimarahin sama ustadz saya bang. Kok dimarahin? Nggak, bukan dimarahin sama Allah gitu. Iya. Ya itu kan suruh saya ke Allah juga masih ustadz.